Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman nomor 2 ada C++. Langsung saja kita buat programnya. Yang pertama itu seperti biasa include iStream itu buat manggil fungsi-fungsi seperti cout, cin, dan nl. Terus using namespace std itu biar kita tidak perlu menambahkan std tiap awal kata. Terus int main. Terus langsung aja buka kurung kurawal ya. Kurung apa sih ini namanya? Kurung itu. Terus langsung saja masukkan variabel. Di sini aku menggunakan variabel double karena di sini angkanya bakalan berbentuk desimal dan memiliki banyak angka di belakang koma. Jadi aku pakai yang double. Di sini ada A itu sebagai panjang tanah, B itu sebagai lebar tanah, C itu luas rumah, luas, D, D itu upah pekerja pertama per jam, terus ada Y itu jumlah pekerja pertama, terus ada Z jumlah pekerja kedua. Gitulah. Terus tuh ada A, huruf A besar, caps lock. A besar di sini tuh kemampuan kerja per hari, pekerja pertama, gitu ya. Ini kan, nah ya, betul. Terus ada T1. Nah, T1 itu tuh waktu tanpa apa ya? Waktu tanpa pekerja kedua atau waktu pas pekerja pertama sendiri. Terus T2 itu waktu pas ada pekerja kedua. Terus ada R2, R2, R2 ini kecepatan pekerja kedua atau kecepatan pekerja tambahan ya. Terus ada lagi total jam, ada lagi total jam, total upah, upah per jam. Total jam, total upah, upah per jam. Dua. Kita langsung wait. Setelah itu kita langsung masukin inputnya pakai cout dan cin. Cout itu buat apa ya? Nampilin teksnya nanti gitu di layar atau hasil outputnya nanti. Itu pakai cout seperti biasa. Terus pakai tanda petik ini itu tuh biar kata-katanya nanti muncul di layar gitu ya. Misalkan di sini aku ketik masukkan panjang tanah, sekat panjang tanah ini A ya. Nah, pakai aja lah biar masukkan panjang tanah itu A. Terus jangan lupa dikasih titik dua dan titik koma. Terus sein, nah sein A. Berarti nggak perlu lah pakai A nih, langsung aja. Jadi masuk panjang tanah itu sebagai A. Jadi nanti kalau kita menginput menginput panjang tanah, dimasukkan panjang tanah ini, variabelnya bakalan masuk di A, variabel A. Seperti itu, guys.
Sini aku mau duplicate aja biar cepet, karena kurang lebih mirip gitu. Sini mau lebar mana, tinggal aja lebar tuh jadi duplicate lagi biar cepet. Terus ada luas rumah, luas rumah yang dibangun. Luas itu sebagai C, luas rumah itu sebagai C. Terus di sini aku mau copy paste lagi, duplicate aja. Di sini ada jumlah pekerja pertama. Oh ya, kita masukin jumlah pekerja pertama dulu ya. Masukkan jumlah pekerja pertama. Nah, pekerja pertama ini tuh tadi tuh sebagai apa? Sebagai D. Bukan sebagai D. Pekerja pertama itu sebagai Y. Dikit lagi aja biar cepat. Terus masukkan upah pekerja pertama. Upah pekerja pertama itu sebagai D. Terus dikit lagi, masukkan jumlah pekerja kedua. Jumlah pekerja, pekerja kedua sebagai Z. Ini biar berurutan, ininya aku mau berurutan juga ini. Iya dulu baru D. Nah, biar apa? Biar tidak keliru karena ini kayak gini A B C D Z. Nah, di sini udah masukin, aku udah masukin inputnya. Sekarang mau masukin proses atau rumus-rumusnya. Di sini aku bakalan menghitung A caps lock atau A besar. Itu tuh sebagai kemampuan kerja per hari pekerja pertama. Kemampuan kerja per hari pekerja pertama itu A caps lock atau A besar. Itu ada 0,567. Ini tuh apa tadi ya? Ini tuh masing-masing pekerja yang ih, masing-masing pekerja itu dapat mengerjakan 0,567 0,567 meter persegi rumah per hari ya. 0,7 persegi rumah per hari itu tuh aku kali kali Y di sini itu sebagai upah pekerja pertama ya. Bukan, jumlah pekerja pertama dikali itu, kali kemampuan dalam mengerjakan rumah per harinya. Terus di sini aku tambahin T1. T1 itu rumusnya C dibagi C dibagi itu tuh luas rumah dibagi A, A caps lock, atau kemampuan kerja per harinya. Terus ada T2 sama dengan T2 itu T1 kenapa dikurang 2? Karena kurang 2 karena T2 itu tadi kan ini T2 itu waktu setelah ditambah pekerja kedua. Nah, kan waktu ditambah pekerja kedua itu pekerjaannya 2 hari lebih cepat, jadi dikurang 2 gitu.
Oh iya, jangan lupa titik koma. Terus tuh ada R2 tadi itu sebagai apa? R2 itu sebagai kecepatan pekerja kedua. Ya. Wait, wait. Beda, keliru ya. Itu tuh dua kataku tadi karena dua kali lebih cepat gitu ya. Dikali A kemampuan kerja per hari pekerja pertama kan, kemampuan kerja pekerjaan pertama gitu ya. Kali A lagi, terus dibagi dalam kurung Z kecil ya. Karena tadi di sini Z kecil, Z kecil dikali dalam kurung lagi C dikurang 2 dikali A. Oke. Okay. Titik 2. Terus ada total total jamnya. Oke. Okay. Sorry guys. Laptopnya. Bentar. Ini ada total jam. Ada total jam. Ternyata total jam juga pakai variabel total underscore jam. Underscore jam. Total jam itu kita cari total jam itu pakai rumus T2 atau waktu setelah ditambah pekerja kedua dikali 8. Kenapa dikali 8? Karena 8 itu diibaratkan waktu kerja per hari itu 8 selama 8 jam gitu. Karena tidak mungkin 24 jam. Jadi yang normalnya itu rata-rata 8 jam. Jadi dikali 8. Di situ ada upah per jam. Upah per jam itu pakai rumus Y. Nah, tadi ya. Kerja pertama Y dikali D. Dikali D. Dia tadi upah pekerja pertama. Terus ditambah dalam kurung Z tadi kerja kedua kerja kedua dikali 2,6 2,6 2,6 tadi itu tuh apa ya, 2,6 itu tuh uh, upah pekerjaan ke, upah pekerja kedua itu lebih lebih 2 kali 6 lebih besar dari pekerja pertama gitu guys. Jadi 2 kali 6 itu ini tuh dari soal ya. Terus dikali D dan di titik koma. Di situ ada total upah. Total upah di sini upah per jam dikali total jam. Nah, udah prosesnya udah jadi. Sekarang tinggal buat outputnya atau hasilnya nanti. Jadi di sini sama ya pakai out dan pakai garis miring n itu buat pisah sin satu kayak satu paragraf itu biar lebih bisa dari input sebelumnya itu hasil perhitungan ya. Hasil dan tambahin lagi ya. Terus titik 2 terus out lagi itu waktu penyelesaian setelah tambahan pekerja. Waktu penyelesaian
penyelesaian setelah tambahan bekerja. Terus pakai ini. Nah, jadi di layout ini, di teks ini, teks yang bakal muncul di layar ini hasilnya, dia bakalan masuk menampilkan variabel dari T1, T2 gitu. Jadi waktu penyelesaian setelah tambahan bekerja itu bakalan berisi, jadi waktu penyelesaian setelah tambahan bekerja itu bakalan berisi variabel kedua dari ini, T2. Dia bakalan berisi ini, begitu guys. Dan selanjutnya juga begitu. Terus di sini ada aku tambahin ini ya, hari. Lebih seminggu N lagi. Oh, ketik dulu. Ini pun sama. Sebenarnya mau pakai N atau pakai NL tuh kurang lebih sama. Aku di sini mau pakai garis miring saja. Sini agak miring. Jadi dikit aja lah. Total jam kerja. Itu masuknya buat variabel total jam. Ini satuannya jam. Terus ada kecepatan pekerja pertama. Pekerja pertama. Oh bukan, kedua. Kan pertama nggak usah dihitung lagi. Ini tuh pakai variabel dari R2. Heeh. Terus satuannya itu meter persegi per hari. Oh iya, per hari. Per hari. Terus ada lagi kecepatan kerja kedua total upah yang dibayar. Ini yang terakhir ya. Total upah yang dibayar. Dan ini untuk variabel total upah. Oh ini pantas tadi nggak muncul, ini R kecil. Ay, ini R kecil kan? Tuh, nanti error itu mah. Nah, terus satuannya tuh, nggak udah nggak bisa pakai satuan dia ya. Langsung di sini langsung RP. Langsung saja RP. Pakai titik bisa. Ya RP gitu ya. Terus di sini nggak usah pakai satuannya lagi. Bentar deh, bingung. Oh ya. Terus di sini langsung handle ya. Oh iya, kebanyakan NL. Udah, sudah jadi. Sekarang mari kita coba play. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya, mau coba play. Takut. Bismillah. Coba ya, mau coba ya, mau coba ya. Muncul. Nah, di sini aku bakal coba input biar dia tuh jadi, biar problemnya tuh jadi dan tidak asal. Dia aku coba input ini ya. Coba input ini 12
panjang tanahnya 12, lebar tanahnya 10, luas rumah yang dibangun itu 10, luas rumah, lebar tanahnya 10, luas rumah yang dibangun itu 120. Kerja pertama tadi misalkan 8, terus misalkan berapa kerja pertama, ini per jam ya, misalkan 20. Terus masukkan jumlah pekerja kedua itu 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini guys, jadi ini input dan ini output hasil perhitungannya. Jadi waktu penyelesaian setelah tambahan pekerja itu sekitar 24,455 hari. Ya, 455 hari. Sekitar 24 hari lah. Terus total jam kerjanya itu sekitar 195 jam. 195,64 jam. Dan kecepatan pekerja kedua itu sekitar 0,092741 meter persegi per hari, sekitar gini ya. Terus total upah yang dibayar itu sekitar 71.995,6. Oke, segitu saja. Terus kita langsung lanjut ke nih, flowchart. Langsung ke flowchart. Nah, ini adalah flowchartnya. Ini bukan, ini flowchart nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan satu. Di sini ada 4 bentuk seperti biasa, ada bentuk oval, lebar genjang, persegi panjang, lebar genjang, dan oval. Nah, oval itu bentuk oval itu seperti yang kita tahu itu tuh untuk memulai dan untuk mengakhiri sebuah program. Dan bentuk lebar genjang itu untuk input dan output. Nah, di sini inputnya itu ada A, B, C, Y, D, Z. Dan outputnya itu ada T2, total jam, R2, total upah. Dan ini di persegi panjang itu adalah prosesnya, yaitu rumus-rumus yang ada pada program-programnya. Dan ini ada oval lagi, itu untuk selesai atau untuk mengakhiri program. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.